Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Setelah Luffy, Zoro, Loki, dan yang lain membicarakan tentang harta karun Elbaf dan juga Rocks di Sebek, mereka pun akhirnya melepaskan semua rantai Loki. Luffy berhasil meyakinkan Hajudin dan kawan-kawan bahwa dia akan memastikan Loki tidak macam-macam lagi. Mereka hanya sekedar akan pergi ke dunia matahari untuk mencari kesatria suci agar Loki bisa balas dendam. Loki pun tampak sangat bersemangat untuk pergi ke atas karena dia sudah tidak sabar mencari para kesatria suci itu. Tapi sebelum itu, dengan ekspresi serius, Luffy meminta Loki untuk menepati janji. Sebelum pergi kemana-mana, beritahu dulu tentang keberadaan Shanks. Di sini Zoro dan Sanji juga tampak bersiap. Mereka akan membantu Luffy menyerang Loki apabila sang raksasa itu menipu mereka lagi. Loki paham bahwa keadaannya sekarang belum 100% pulih untuk menghadapi tiga orang tersebut. Dengan Kenbushoku Haki miliknya, dia bisa merasakan bahwa mereka bertiga memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, prioritas Loki sekarang juga adalah untuk mencari dan membalas dendam kepada para ksatria suci, sehingga dia tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang merepotkan. Maka Loki pun menepati janjinya untuk berbagi informasi mengenai si rambut merah itu. Ini adalah keputusan yang bijak, karena dari yang admin Teraokun lihat di sini, Loki akan bisa ditumbangkan dengan mudah oleh trio monster itu jika Loki macam-macam. Jadi lebih baik Loki menurut saja. Saat Loki hendak memberitahu Luffy di mana Shanks berada saat ini, kilas balik pertemuan Shanks dan Loki beberapa waktu yang lalu pun mulai diperlihatkan kembali. Saat Shanks datang ke Elbaf beberapa waktu yang lalu, dia menyempatkan diri ke dunia bawah untuk melihat Loki. Loki yang sedang terantai pun tampak sangat kesal ketika mengetahui Shanks datang ke sana. Tapi di sisi lain, Shanks malah terlihat sangat santai. Setelah Loki puas marah-marah dan menjadi lebih tenang, mereka pun mulai saling berbincang. Shanks bertanya apa sebenarnya yang memotivasi Loki dalam melakukan berbagai aksinya pada masa lalu. Sebab dulu ketika Loki masih bebas dan berpetualang di dunia luar, tak terhitung berapa banyak kekacauan dan kehancuran yang terjadi akibat amukannya. Loki pun menjawab, itu karena sejak kecil dia mengidolakan Rocks di Sebek yang terkenal suka menebar teror di mana-mana. Tapi Loki menjelaskan dia hanya sekedar mengikuti metode-metode kekerasan dari Rocks di Sebek saja, tapi tidak dengan tujuannya. Loki memiliki tujuan yang berbeda dengan idolanya itu. Seperti yang pernah admin Teraokun jelaskan, Sebek ingin menjadi raja dunia dan tertarik pada menguasai. Sedangkan Loki tujuannya sangat berbeda. Dia menegaskan bahwa dia ingin menghancurkan dunia sebagai dewa matahari Nika. Zoro memang pernah membahas bahwa para raksasa Elbaf memiliki interpretasi berbeda terhadap dewa matahari Nika. Ada yang menganggap Nika sebagai pembebas dan ada pula yang menganggap Nika sebagai sang penghancur. Nah, untuk Loki, seperti yang admin Teraokun sebutkan tadi, dia menganggap Nika adalah sosok dewa penghancur. Dia pun ingin menjadi sang dewa matahari itu dan menghancurkan dunia ini. Dengan kata lain, Luffy adalah Nika dalam sisi positif, sedangkan Loki adalah Nika dalam sisi negatif. Shanks pun menanggapinya dengan bilang, jadi rupanya Rocks di Sebek dan Dewa Matahari Nika adalah inspirasi bagi Loki. Si rambut merah itu pun menjelaskan, sebenarnya Nika lebih umum dikenal sebagai dewa pembebas daripada dewa penghancur. Tapi Shanks bisa memahami bahwa orang dengan karakteristik seperti Loki tentu lebih suka Nika sebagai dewa penghancur daripada sebagai dewa pembebas. Kemudian, Shanks juga berbicara mengenai Rocks di Sebek. Memang Shanks hidup pada era yang berbeda dengan sosok legendaris itu. Rocks di Sebek tumbang di God Valley ketika Shanks masih bayi. Bahkan peristiwa itu bertepatan dengan ditemukannya Shanks di dalam peti harta karun oleh bajak laut Roger. Namun dari dulu, Shanks sudah banyak mendengar berbagai kisah mengenai orang itu. Baik dari saat Shanks masih menjadi kru di kapal bajak laut Roger sampai Shanks membentuk kelompoknya sendiri, ada berbagai informasi tentang kisah Rocks di Sebek yang dia dengar. Maka, meski Shanks dan Sebek hidup pada era yang berbeda, tapi Shanks tahu berbagai hal tentang sang kapten dari bajak laut Rocks itu. Shanks selalu menceritakan pada Loki bahwa dalam masa ini ada seorang bajak laut yang memiliki berbagai kemiripan dengan Sebek. Dia mengumpulkan para kru kuat dari berbagai latar belakang kriminal. Dia menguasai Pulau Hachinosu sebagai tempat di mana bajak laut Rocks dulu terbentuk, dan dia juga memiliki tujuan ingin menguasai dunia. Bahkan sampai nama kapal utamanya saja dinamai Saber of Sebek, yang menandakan bahwa dia juga sangat mengidolakan sosok legendaris itu. Loki pun bertanya, siapa bajak
bajak laut yang Shanks maksud. Si rambut merah itu pun menjawab, orang yang dia maksud bernama Marshall Dittich, atau yang lebih dikenal dengan julukan Kurohige. Loki pun terlihat baru mendengar tentang bajak laut Kurohige ini, karena seperti yang sudah admin Taro Akun jelaskan bahwa Loki sudah terantai selama 6 tahun, sedangkan Kurohige baru membentuk kelompok sendiri sekitar 2 tahun yang lalu. Shanks juga bilang dia menaruh perhatian khusus kepada orang itu. Jadi dalam waktu dekat ini, setelah mengurusi beberapa hal kecil terlebih dahulu, Shanks akan pergi untuk memantau Kurohige dari dekat, karena pergerakannya sudah sangat mengkhawatirkan. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Dari percakapan itulah Loki bisa menduga kemana tujuan Shanks. Loki bilang kepada Luffy, Shanks bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Saat itu Shanks berkata akan mengurusi beberapa hal kecil, kemudian memantau Kurohige dari dekat. Menurut Loki, hal-hal kecil yang Shanks maksud pasti telah selesai diurus, karena sudah beberapa hari sejak hari itu berlalu. Jadi kemungkinan besar sekarang Shanks sudah pergi memantau orang bernama Kurohige itu. Dengan kata lain, lokasi Shanks saat ini berada di dekat markas bajak laut Kurohige. Karena admin Taro Akun juga pernah membahas pada video-video sebelumnya bahwa bajak laut Akagami memang sedang memantau Pulau Hachinosu yang merupakan markas bajak laut Kurohige. Hajurin yang mendengar itu pun berkata, markas Kurohige bertempat di Pulau Hachinosu dan lokasi Pulau Hachinosu tidak terlalu jauh dari Pulau Elbaf. Di wilayah antara Elbaf dan Hachinosu hanya ada beberapa pulau lain saja. Jadi sepertinya Shanks dan kawan-kawan saat ini sedang berada di salah satu pulau itu. Dari sanalah dia sedang memantau pergerakan bajak laut Kurohige. Gear lalu berkata, mendengar nama Kurohige disinggung, dia jadi teringat peristiwa beberapa hari yang lalu. Sang Yonko itu telah mengalahkan salah satu mantan aliansi yang Luffy kenal. Luffy pun bertanya, siapa orang itu? Gear pun menjawab, dia adalah Trafalgar Law, mantan rekan aliansi Luffy saat di Wano Kuni kemarin. Mendengar itu pun membuat Luffy, Zoro, dan Sanji langsung terkejut, karena mereka memang belum membaca koran dalam beberapa hari ini. Goldberg lalu menambahkan, selain Law, ada pula mantan rekan aliansi Luffy lain yang kalah baru-baru ini. Dia adalah Eustace Kid yang ditumbangkan oleh Shanks di pantai Pulau Elbaf. Lagi-lagi, informasi itu membuat trio monster bajak laut topi jerami menjadi terkejut. Zoro berkata, rupanya dalam beberapa hari kebelakang ada berbagai hal besar yang terjadi. Sanji pun bilang dia tidak sabar ingin membaca koran terbaru karena pasti sudah banyak berita penting yang sudah mereka lewatkan. Hajurin lalu berkata, jadi dari aliansi 3 kapten generasi terburuk di Wano Kuni yang mengalahkan Kaido dan Big Mom yang masih bertahan sampai sekarang hanya tersisa Luffy saja. Si topi jerami itu pun bertanya, apakah Law dan Kid kehilangan nyawa mereka dalam pertarungan melawan Kurohige dan Shanks? Hajurin pun menjawab, hal itu masih belum pasti, tapi yang jelas kelompok bajak laut keduanya sudah hancur bersama dengan kapal mereka. Seperti yang pernah admin Taro Akun jelaskan bahwa kapal Polar Tank milik Law sudah hancur. Begitu juga dengan kapal Victoria Pang milik Kid juga sudah hancur. Jadi meski mereka masih hidup, tapi kelompok bajak laut mereka bisa dikatakan sudah hancur, karena kapal memang adalah nyawa dari suatu kelompok bajak laut. Setelah berbicara mengenai berbagai hal mengejutkan tadi, tiba-tiba ada sesosok monster yang terluka dan jatuh dari atas. Makhluk itu merupakan salah satu monster mimpi buruk anak-anak ciptaan Gillingham yang awalnya bertempur di dunia matahari. Tapi dari sini, kelihatannya dia terkena suatu serangan yang kuat dan jatuh ke dunia bawah. Seperti yang pernah admin Taro Akun bahas bahwa dunia matahari terdiri dari cabang-cabang besar dari pohon Adam. Maka tak aneh bila ada orang atau suatu benda yang bisa jatuh dari sana ke dunia bawah. Monster yang jatuh ini adalah monster berwujud Nika versi jahat. Meski terluka dan terjun dari ketinggian, tapi dia tetap mampu untuk bertahan. Dari yang admin Taro Akun lihat, monster ini lebih kuat dibanding monster mimpi buruk lain. Karena monster-monster lain biasanya langsung lenyap setelah terkena satu serangan telak. Orang-orang di dunia bawah pun bertanya-tanya, makhluk apa itu? Loki bilang monster itu sangat mirip dengan penggambaran Nika dalam cerita legenda Elbaf. Ketika monster itu hendak menyerang mereka, Loki lebih dulu menghantamnya dengan palu Ragnir. Dengan satu serangan Loki ini, monster Nika versi jahat itu pun langsung tumbang. Jadi meski tadi admin Taro Akun bilang bahwa monster Nika jahat itu lebih kuat dari monster-monster mimpi buruk yang lain, tapi tetap saja jika dibandingkannya dengan Loki, tentu Loki masih jauh lebih kuat. Loki pun kecewa dan bilang, walau penggambaran monster itu mirip seperti Nika versi jahat, tapi rupanya dia hanyalah monster lemah. Serangan Loki yang terlihat kuat ini menandakan bahwa kondisinya sekarang sudah semakin pulih karena tadi makan banyak daging. Kemudian cerita berpindah ke tempat lain, memperlihatkan lokasi di mana Shanks berada sekarang ini. Seperti yang admin Taro Akun bahas pada beberapa video sebelumnya, Shanks memang berada di pulau yang ada di dekat Pulau Hachinosu, sesuai dengan yang Loki katakan tadi. Di sana, Ben Beckman mengingatkan Shanks untuk tidak ceroboh dalam memulai perang dengan bajak laut Kurohige. Dia mengingatkan untuk sekarang yang harus mereka lakukan adalah pengawasan, kecuali memang keadaan mendesak, baru mereka akan mulai menyerang. Shanks tersenyum dan berkata, alasan mengapa dia ingin memantau Kurohige dari
menjadi dekat karena dia punya firasat orang itu akan segera melakukan hal yang semakin berbahaya. Di pulau tempat Sangs berada saat ini juga ada Garp yang sedang memulihkan diri. Seperti yang admin Taro akun bahas sebelumnya, bahwa Garp telah berhasil meloloskan diri dari penjara pulau Hachinosu, sehingga dia pun saat ini sedang memulihkan diri di pulau dekat Hachinosu. Dan secara kebetulan di sana dia bertemu dengan Sangs dan kawan-kawan. Sangs pun menawarkan kerjasama kepada Garp, karena kebetulan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan bajak laut Kurohige. Tak lama berselang, kru Sangs bernama Hongo yang memantau pulau Hachinosu dengan teropong pun mulai memberikan laporan. Dia bilang dia melihat ada kapal angkatan laut yang sedang menuju ke markas bajak laut Kurohige itu. Kapal yang paling depan adalah milik Vice Admiral Suru dan disusul oleh dua kapal lain di belakang. Tak hanya Suru, di sana juga ada Sengoku dan beberapa anggota pasukan Sword. Rockstar pun berkata, jadi rupanya angkatan laut mengambil langkah serius untuk menyerang bajak laut Kurohige demi menyelamatkan Garp. Mereka belum tahu bahwa Garp saat ini sudah berhasil bebas dan sedang bersama dengan bajak laut Akagami. Sangs menanggapi dengan bilang, sepertinya itu bukan misi resmi. Tadi Hongo melapor hanya ada 3 kapal saja. Jika angkatan laut mengambil langkah serius, mereka pasti akan mengirim armada besar yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan kapal. Jadi karena kapal yang datang itu hanya 3, maka pergerakan ini hanya inisiatif dari Suru dan Sengoku saja. Itu bukan misi resmi dari Fleet Admiral Akainu. Ben Beckman pun bertanya kepada Garp apa keputusannya, mau beraliansi atau tidak. Garp pun bilang, baiklah, dia akan bekerja sama untuk sekali ini saja. Dia tidak bisa membiarkan Sengoku, Suru, dan yang lain menyerang pulau Hachinosu dengan kelompok kecil saja. Jadi setelah ini, Garp akan bekerja sama dengan bajak laut Akagami untuk menyerang pulau Hachinosu, bersama juga dengan Sengoku, Suru, dan pasukan Sword yang memang sudah datang ke sana. Tak lama lagi, kita akan melihat pertempuran besar yang akan terjadi di pulau Hachinosu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro Akun, Shambles.